Hai guys, balik lagi sama aku Rin di GMP Story, tempat dimana kita akan berbagi hal-hal horor, mistis, dan juga menyeramkan yang menyelinap dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini, aku mau ceritain ke kalian ceritanya Sylvie yang kedatangan tamu gak diundang pada malam hari. Iya, bener banget. Hari ini segmennya adalah pengalaman horor. Ini segmen yang kalian tunggu-tunggu pastinya. Sama aku juga. Karena aku akan bacain lagi pengalaman-pengalaman horor dari para penonton GMP Story. So, kalau kalian mau tahu apa atau siapa tamu yang Sylvie maksud dan hal-hal menyeramkan apa aja yang Sylvie alami ketika kedatangan tamu tak diundang itu, kalian harus nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa juga buat pasang earphone di telinga kalian supaya sensasi horornya bisa lebih terasa. Ayo, kita dengerin cerita Sylvie sama-sama. Halo penonton GMP Library. Hari ini aku Sylvie mau ceritain tentang pengalaman horor yang aku alami di rumah kontrakan aku beberapa tahun yang lalu. Waktu itu tepatnya sekitar tahun 2018, aku dan suamiku menyewa sebuah rumah yang cukup besar. Terdiri dari ruang tamu atau ruang santai, satu kamar tidur dan juga dapur. Profesiku sendiri adalah seorang ibu rumah tangga, sementara suami aku adalah seorang anggota kepolisian yang seringkali harus dinas malam keluar kota, atau bisa dibilang jam kerjanya nggak menentu. Kami punya satu orang anak laki-laki yang waktu itu usianya masih 3 tahun. Namanya Ardan. Sebenarnya dulu aku lahir, tinggal, dan besar di Jakarta. Begitupun setelah beberapa tahun menikah, aku masih tinggal di Jakarta. Tapi di tahun ini karena suami kebetulan ditugaskan di Aceh, jadilah kami harus pindah dan menyewa sebuah rumah untuk tinggal selama beberapa tahun sebelum nanti suamiku dipindah tugaskan lagi ke daerah lain. Beberapa minggu berlalu akhirnya aku mulai kenal beberapa tetangga. Anakku, Ardan, juga punya teman sepermainan. Seorang anak perempuan yang usianya kurang lebih hampir sama kayak Ardan, namanya Anya. Ardan sama Anya ini meskipun berbeda gender, tapi kelihatan cocok banget dan akrab banget. Bisa dibilang jarang berantem dan akur banget lah pokoknya. Anya ini adalah cucu dari pemilik rumah yang aku sewa, jadi jelas banget kalau tiap hari dia ada di situ, main di situ sama Ardan. Makanya itu mungkin ini sih yang bikin mereka jadi dekat. 1 bulan kemudian aku dapat kabar kalau Anya sakit. Katanya sih kena DBD dan harus dirawat di rumah sakit. Jadi Ardan yang biasanya main sama Anya kali ini harus main sendirian. Dan kelihatannya Ardan juga tuh kayak sedih banget. Sesekali bahkan Ardan juga suka nanya ke aku soal keberadaan Anya. Sampai beberapa hari kemudian aku dengar kabar kalau Anya dinyatakan meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Jujur, aku ngerasa kayak sedih banget. Di satu sisi karena Anya ini adalah teman main Ardan, anak aku, dan mereka memang cukup akrab. Kasihan banget kalau sekarang Ardan jadi harus main sendirian karena salah satu atau bisa dibilang teman mainnya dia udah nggak ada. Di sisi lain aku juga ngerasa ya gimana ya perasaan orang tua dan keluarga yang harus ditinggalkan anak dan cucu yang masih kecil dan lucu. Belum lagi sebelumnya harus ngelihat penderitaan dan perjuangan Anya selama beberapa hari di saat melawan sakit yang dideritanya. Pokoknya aku dilema banget saat itu. 2 minggu setelah kepergian Anya, suami aku mendapatkan tugas keluar kota selama kurang lebih 10 hari. Sebenarnya ini adalah hal yang biasa karena suami aku emang udah sering banget ditugasin kayak gini. Jadi ini bukan kali pertama dan juga udah nggak aneh lagi buat aku.
Cuma yang bikin suasananya jadi agak beda adalah karena 2 minggu sebelumnya baru aja ada yang meninggal. Ya meskipun yang meninggal masih seorang anak kecil, tapi kalau hantu kan tetap aja serem. Tapi karena emang udah tuntutan pekerjaan, aku terpaksa harus tinggal berdua aja sama Ardan selama kurang lebih 10 hari lah ke depannya. Aku sih berharap dan berdoa semoga gak ada apa-apa ya ke depannya. Tapi sayangnya, hal yang terjadi justru sebaliknya. Oke lah, di malam pertama sama kedua dan ketiga setelah suami berangkat dinas, semuanya berjalan baik-baik aja. Normal, gak ada hal-hal aneh yang terjadi apalagi hal horor ya. Sampai pada akhirnya di malam keempat, mulai deh tuh ada hal yang aneh terjadi. Malam itu emang rasanya agak beda dari malam biasanya. Anak aku, Ardan, gak tau kenapa tiba-tiba aja kebangun dari tidurnya sekitar jam 2 pagi. Tapi karena saat itu Ardan cuma bangun, gak rewel dan gak nangis juga, jadi aku pikir mungkin dia cuma mau ke toilet atau mungkin digigit nyamuk atau hal-hal lainnya lah yang masih berusaha aku pikirin secara positif. Tapi ternyata di luar dugaan aku, Ardan justru turun dari tempat tidur, terus langsung lari ke arah jendela kamar, dan tanpa rasa takut atau apapun, dia langsung buka itu tirai yang menutupi jendela kamar kami, atau biasanya yang kita sebut hording lah ya. Itu sama Ardan langsung dibuka hordingnya. Dan dengan wajah polos plus semeringah, terus dia juga kelihatan kayak happy banget gitu. Ardan melambai-lambai, tepat di depan jendela kamar. Aku yang mulai ngerasa aneh sama kelakuan Ardan langsung samperin dia dan ngeberaniin diri buat ngeliat juga kan apa yang ada di sana. Tapi pas aku lihat ke seberang jendela, gak ada siapa-siapa di sana. Cuma ada beberapa pohon coklat yang emang lumayan besar dan rindang yang berhadapan langsung sama jendela kamar. Pemandangan di sana juga gelap, jadi beneran gak kelihatan apa-apa. Perasaan aku udah mulai gak enak kan. Terus aku iseng aja nanya sama Ardan, karena tatapan matanya itu fokus ke satu arah, seolah dia emang lagi lihat seseorang atau sesuatu di sana. Ardan lagi ngapain? Udah malam nak? Aku basa-basi nanya karena kebetulannya di usianya Ardan yang 3 tahun ini, dia udah bisa ngomong lancar dan cukup jelas juga. Sekalian mau mastiin kalau apa yang aku pikirin ini beneran atau enggak. Itu mah, ada teman aku di sana. Ardan nunjuk ke arah pohon coklat itu sambil sesekali melambai, seolah kayak lagi manggil seseorang yang ada di sana. Sini masuk. Ardan lagi-lagi ngomong, ya kayak seolah-olah lagi ngomong sama temennya. Jadi aku langsung tutup lagi jendelanya dan minta Ardan buat balik ke ranjang dan lanjut untuk tidur lagi. Awalnya Ardan nolak untuk balik ke tempat tidur karena dia terus-menerus bilang kalau di bawah pohon coklat itu ada temennya. Tapi mau dilihat berapa kali pun, di sana tuh gak ada siapa-siapa. Detik itu juga aku yakin kalau yang dilihat Ardan itu adalah sosok makhluk halus yang menyerupai anak kecil dan ngajak Ardan main. Tapi karena aku ngerasa, wah ini kayaknya udah gak beres deh. Ya jadi mendingan aku maksa Ardan buat balik tidur, dan untungnya kali ini dia nurut sampai akhirnya dia benar-benar tidur lagi. Cuma sekitar 5 menit kemudian tahu-tahu Ardan bangun lagi. Aku pikir tadinya Ardan emang udah beneran pules kan. Beda sama aku yang posisinya pada saat itu gak bisa langsung tidur lagi karena masih kepikiran kejadian yang tadi. Dan lagi-lagi aku dibikin antara kaget dan bingung karena kali ini Ardan tiba-tiba aja buka selimutnya. Dia kan sebelumnya pakai selimut. Terus tiba-tiba dia buka, turun dari tempat tidur, dan buka pintu kamar, terus dia jalan keluar kamar. Karena penasaran aku nanya lagi ke Ardan. Ardan mau ngapain lagi?
Terus dia jawab, Ma, teman aku ada di sana. Itu dia udah masuk. Ardan nunjuk ke depan kulkas yang emang posisinya nggak terlalu jauh dari kamar aku, sambil terus-terusan bilang kalau di situ ada temennya. Karena ngeliat ekspresinya Ardan yang sama sekali nggak ngerasa takut, tapi justru ngerasa senang banget karena seolah-olah dia tuh baru aja ketemu lagi sama temennya yang udah lama nggak ketemu. Jadinya aku yang tadinya ngerasa takut banget, ya sempet ngerasa agak sedikit tenang lah. Meskipun cuman sedikit sih. Ya minimal sosok yang dilihat Ardan ini wujudnya nggak serem dan mungkin nggak terlalu ganggu juga kan. Cuma sih aku tetap waspada karena nggak tahu nih sosok ini mau apa dan cuma sekedar mampir atau bakalan terus ada di sini juga aku nggak tahu kan ya. Tapi tetap sih biarpun sosok yang dilihat sama Ardan itu nggak serem atau mungkin lebih tepatnya hanya menyerupai sosok anak kecil seusia Ardan, aku nggak ngebiarin anakku main juga sama makhluk itu. Jadi aku tetap bujuk Ardan buat masuk lagi ke dalam kamar dan minta dia untuk balik tidur. Tapi mau dibujuk berapa kali pun, Ardan tetap nggak mau dan bilang kalau dia mau main sama sosok itu. Yang aku khawatirin kalau semakin lama dibiarin malah semakin menjadi-jadi. Makanya aku kepikiran buat ambil sapu lidi terus ngomong sendiri atau lebih tepatnya ngomong sama sosok yang gak kelihatan itu. Tapi aku berusaha untuk setenang mungkin dan aku bilang, siapapun kamu, tolong jangan ganggu saya dan anak saya ya. Gak nunggu lama lagi, aku langsung gendong Ardan dan udah gak pujuk-pujuk dia lagi, aku gendong dan aku bawa langsung ke dalam kamar. Terus aku kunci pintunya. Ya meskipun aku tahu sih kalau hantu bisa nembus tembok, tapi ya minimal kejadian Ardan yang buka pintu kamar itu minimal gak kembali terulang. Aku cuma khawatir kalau nanti pas aku tidur dan pintu kamar gak aku kunci, Ardan justru buka pintu kamar lagi kayak tadi. Jadi mendingan cari aman aja deh daripada terjadi sesuatu hal yang enggak. Yang aku khawatirin adalah kalau misalnya nanti aku tidur dan Ardan keluar dan aku nggak tahu dia kemana atau ngelakuin apa, itu kan justru yang lebih berbahaya ya. Dan untungnya lagi malam itu berlalu tanpa terjadi hal-hal apapun dan aku sama Ardan bisa tidur lagi meskipun pada saat itu aku sempat nggak bisa nyenyak karena ya biar gimana pun aku masih kepikiran sosok itu. Besok paginya aku baru inget kalau 2 minggu yang lalu anak tetanggaku yang namanya Anya itu emang baru meninggal. Gak tau kenapa malam itu tuh aku kayak bener-bener lupa sama kejadian meninggalnya Anya. Jadi mungkin aja sosok yang semalam dilihat sama Ardan itu adalah sosok Anya yang biasa main sama Ardan. Tapi sayangnya dia datang dalam sosok yang berbeda. Sosok yang bukan lagi manusia. Anya mungkin masih pengen main sama Ardan, cuma sayangnya mereka berdua udah beda alam, jadi ya tetap gak bisa main bareng. Beberapa hari setelah kejadian itu, tepatnya setelah akhirnya suami aku selesai dari tugasnya dan kembali pulang ke rumah, aku ceritain semuanya sama suamiku. Dan karena suamiku ini emang juga cukup mengerti hal-hal semacam ini, suamiku bilang baiknya kita kirim doa aja buat almarhumah supaya arwah Anya ini bisa tenang dan diterima di sisi Allah. Terus suami aku juga memilih untuk menebang pohon coklat yang ada di depan jendela kamar dan berharap semua kenangan Ardan bersama Anya sewaktu mereka pernah bermain bersama-sama di sana juga gak membayang-bayangi kami lagi, terutama Ardan. Ditinggalkan seseorang untuk selamanya memang hal yang tidak diinginkan oleh semua manusia. Apalagi orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya. Aku pernah dengar kutipan dalam sebuah drama Korea yang bilang kalau istri yang ditinggalkan suami itu janda, suami yang ditinggalkan istri itu duda. Anak yang ditinggalkan oleh orang tua itu yatim piatu, tapi kenapa tidak ada sebutan untuk orang tua yang ditinggalkan anaknya? Karena
tidak ada yang bisa mendeskripsikan penderitaan itu. So guys, kali ini kita udah sampai di akhir video. Kalau kalian punya cerita horor atau mistis, atau mungkin cerita fiksi horor yang mau kalian share, boleh banget dikirim ke sini dan kita bakalan bacain dan dengerin ceritanya sama-sama. Emailnya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banget buat Sylvie yang udah berbagi pengalaman horornya sama kita. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau kalian suka videonya. Bantu kita agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan tontonan yang menarik dan menghibur buat kalian semua. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video baru di setiap minggunya.